Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar rapat fasilitasi akhir calon daerah persiapan otonomi baru atau CDPOB Kabupaten Bekasi Utara bersama Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi dan Presidium Kabupaten Bekasi Utara atau PKBU di ruang rapat Kiai Haji Raden Makmun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Cikarang Pusat pada Kamis 22 Desember 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik, Ketua Komisi 1 Ani Rukmini, Asisten Daerah 1 Dr. Sri Eni Mainiarti, dan perwakilan Pemprov Jabar. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyampaikan hasil pertemuan ini akan dilanjutkan dengan kajian kapasitas daerah dan penyelenggaraan musyawarah desa. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik menyampaikan pertemuan ini merupakan kolaborasi antara eksekutif legislatif bersama kedua organisasi panitia. Pertama kita konsolidasi dulu karena ada dua kepanitiaan. Konsolidasi, alhamdulillah satu jalan selangkah meskipun bentuknya masih dua, gitu ya. Tidak harus menjadi satu, tapi langkahnya. Kami yang kedua, Oktober kemarin kita mengundang dari provinsi untuk menjelaskan update status usulan kita itu seperti apa dan apa langkah ke depan. Ternyata harus ada pembaharuan dari Kapasda, kajian kapasitas daerah, dan Musdes, namanya berita acara Musdesnya itu. Nah, di sini kita informasikan sebenarnya pertemuan dua panitia ini dengan juga narasumber dari provinsi bahwa anggaran Kapasda sudah dialokasikan. Jadi Januari kita sudah bisa melaksanakan kajian kapasitas daerah. Kemudian untuk Musdesnya juga akan dilaksanakan oleh ditetapkan, dikomandai oleh para camat di desa-desa yang akan masuk cakupan pemekaran. Itu harus memperbaharui semua berita acara Musdes dengan 3 statement. Yang pertama, menyetujui adanya pemekaran. Yang kedua, menyetujui desanya masuk dalam cakupan pemekaran. Yang ketiga, menyetujui nama kabupaten barunya apa. Kalau KBU ya berarti KBU. Dan ini harus 100% desa yang masuk dalam cakupan harus menyatakan setuju. Berapa lama proses itu? Kita targetkan untuk Kapasda ini 3 bulan, di Januari, Februari, Maret. Untuk Musdes ya tergantung kecepatan di desa. Kalau bisa serentak sebulan bisa, dengan 2 bulan atau ya maksimalnya 3 bulan lagi. Dengan target Januari, Februari, Maret, April kita sudah masuk ke paripurna untuk keputusan bersama Bupati dan Ketua DPRD terhadap usulan pembentukan cabang daerah. Alhamdulillah bahwa dalam kesempatan ini seperti yang telah kita saksikan bersama, segenap para apa yang menjadi kesepuhan tokoh-tokoh dari utara hadir implementasi dari kesungguhan adanya suatu keinginan untuk berdirinya Bekasi Utara, itu hadir adanya P3KB dan PKBU, yang mana intinya Pak Haji Sanusi dan Pak Samsuri artinya siap berkolaborasi. Itu adalah yang pertama, itu sesuatu yang sangat fundamental. Setelah itu berikutnya ternyata ada suatu pergerakan yang telah dilihat, didengar oleh provinsi, di mana Biro otonomi daerah tadi pemerintahan menyetujui terhadap pergerakan apa yang di kemudian hari akan kita lakukan, itu berupa pemekaran. Dan bukti daripada nyata itu kami legislatif dan eksekutif menyetujui, dan hari ini dipaparkan terkait dengan kinerja ke depan seperti apa. Tadi didengarkan kita bersama, intinya ini akan kita lakukan pergerakan dengan nyata, yang mana janji dari Pak PJ jelas beliau harus mengarim dulu dari Mendagri. Setelah itu adanya suatu jawaban dimungkinkan, maka pergerakan ke arah pemekaran itu insya Allah secepatnya dilaksanakan. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut menyelenggarai amanah daripada DPRD yang sebelumnya. Dorongan dari DPRD sekarang? Ya sekarang sebelumnya karena kami sudah banyak mendorong bagaimana kita menerima audiensi dari kedua katakanlah PKBU dan P3KB, yang intinya adalah kami mendorong eksekutif, dan hari ini didengar oleh eksekutif dan dilaksanakan, artinya tidak lepas daripada dorongan legislatif. Kira-kira demikian. BN Holik menyampaikan Pemkab Bekasi bersama DPRD mendukung apa yang dicanangkan oleh kedua panitia persiapan pemekaran daerah otonomi baru tersebut. Selatan luar biasa, tapi kalau keliling ke utara ini kan luar biasa juga. Luar biasa sejahtera, ini luar biasa. Baca kurang. Contoh
tukang bubur misalnya, kalau subuh dia berangkat jauh sekali mau ke sini, ya kan, belum lagi yang hasil bumi, hasil apa gitu kan, udah banyak begal, udah banyak, dan ya sedangkan pembangunan kawasan itu berat ada di sini. Oleh karenanya kita ini motivasinya adalah agar lebih cepat merasakan kesejahteraan. Kalau pemerataan kan ada keadilan ya. Tapi nanti kan yang apa ya namanya, yang keterbelakang seperti daerah lain ya, contohnya Tangerang hanya 4 kabupaten, PAD-nya diprediksi hanya 400 juta, itu udah dimekarkan, sekarang udah 4,4 triliun. Nah kalau di Bekasi ini kalau 6,4 triliun gitu, kalau PAD-nya yang di utara ini dianalisis menjadi 1 atau 2 triliun, dengan kecamatan 12-13, logikanya kan lebih baik dimekar dibanding tangga yang hanya 4 kecamatan dan hasilnya 400 miliar. PAD 1,2 itu izin Pak udah berdasarkan Artinya kajian. analisa. Oh, analisa. Ya, analisa oleh kajian udah ke sana itu. Berapa tahun Pak? Ada 2, Tinggal 2 lagi lah. Ya, adapun nanti surat izin bupati dari Kemenang, ada Kemendagri, itu urusan mereka, ya kan? Nanti akan diusulkan oleh bagian pemerintah provinsi ya. berapa kecamatan Pak yang masuk ke utara? Nggak tahu nanti, karena ada ya berdasarkan nanti kajian itu nanti tahun 2003, masih 2 tahun lagi kita nanti. Masih panjang prosesnya Pak? Ya dibanding 22 tahun malah pendek lah. Kira-kira kalau tahun Pak ya berapa kecamatan masuk utara? Insya Allah Ta'ala sesuai keinginan 13 kecamatan. Itu baru keinginan loh. 13 kecamatan itu yang diinginkan apa aja? Apa? 13 kecamatan itu apa aja? Maksudnya 13 kecamatan. Yang masuk ke Oh iya, saya nggak apa deh. Paling Cibitung, Sukatani, Tambelang, gitu kan, Babelan, Tarumajaya, Mangunjaya, Sukakarya, gitu kan, Karangbahagia, Pabayuran, dan itu nantilah itu urusan mereka ini. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD diketahui sudah menganggarkan untuk melakukan kajian kapasitas daerah dan musyawarah desa yang ada di Kabupaten Bekasi bagian utara. Targetnya akan diselesaikan dari Januari sampai bulan Maret dan April sudah diparipurnakan. Kita semua mewakili P3KP dan PKBU. Karena selama ini ke belakang kita dibuat sebuah suasana yang kepala puyeng nggak jelas gitu ya, kontroversi yang tercipta. Untuk persoalan tujuan pemekaran jelas untuk kesejahteraan. Kita ini berdua juga bukan sebuah figur-figur politik ya. Kita semua, saya sebagai penggagas hal ini memang semua membuka pintu semua untuk bergerak kan. Cuma memang dikelola kalau bicara proses itu. Tapi sudah selesai. Nah hari ini kita anggap rapat yang kedua dari bulan yang lalu kalau nggak salah. Nah hari ini kita luar biasa bangga bahwa Pak PJ Bupati berdasarkan surat SK yang beliau kantongin, ya kan, punya kewajiban untuk lakukan proses apa kebijakan pemekaran. Karena pemekaran ini bukan ditentukan di tingkat kabupaten atau provinsi, bukan. Wilayah pemekaran ini ada disebut CDPOB, calon daerah persiapan otonomi baru. Arti kabupaten dan provinsi ini wilayahnya adalah wilayah persiapan, bukan pemekaran. Cikarang Noter News dari Cikarang Pusat melaporkan.